Untuk pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini menggelar sidang pra-peradilan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto selaku tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sidang ini digelar setelah sebelumnya ditunda karena pihak termohon yakni KPK tak hadir ke persidangan di PN Jaksel. Roni Talapesi selaku kuasa hukum Hasto mengatakan timnya siap mengikuti persidangan sesuai yang telah dijadwalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia mengaku siap mengajukan bukti-bukti dan argumentasi terkait penetapan status tersangka Hasto, di mana menurut tim hukumnya kasus ini dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat, tidak adil, dan didasari oleh alasan non-hukum. Oleh karena itu, dia berharap persidangan ini dapat menguji keputusan penyidik dengan memperhatikan semua proses dan fakta-fakta hukum yang ada. Sementara itu, pihak KPK juga memastikan akan hadir dalam sidang pra-peradilan hari ini. KPK berharap pra-peradilan berlangsung secara objektif dengan hakim yang dapat memutuskan secara independen tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Dan pemirsa, untuk mengetahui sidang pra-peradilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, kita sudah bersama dengan reporter Berita 1 Agnes Valentina serta juru kamera Hidayat Syarif di sana. Ya, selamat siang Agnes, apakah sidang pra-peradilan ini sudah dimulai dan apakah Sekjen PDIP Hasto dan pihak KPK menghadiri sidang pada hari ini? Hari ini menggelar sidang pra-peradilan KPK melawan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dimana dia menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Maksiko, dan sidang ini digelar setelah sebelumnya sempat tertunda akibat KPK tidak hadir. Dan yang pada hari ini hadir adalah seluruh tim kuasa hukum dari Hasto, yaitu Roni dan kawan-kawan. Kemudian ada tim kuasa hukum dari KPK, dan yang menariknya lagi, Vini, di sini ada Deputi Penindakan Eksekusi KPK Rudi Setiawan dan juga Direktur KPK Asep Guntur yang datang secara langsung memantau bagaimana proses persidangan pada pagi hari ini. Dan kami juga informasikan bahwa tadi sebelum masuk ke ruang sidang, Roni dan seluruh tim kuasa hukum dari Hasto mengaku optimis dan siap menjalani sidang pada hari dan siap memberikan argumentasi dan alat bukti. Bahkan tadi ditemui media, dia menyatakan bahwa ia memiliki alat bukti yang cukup kuat serta memiliki saksi untuk dapat menggugurkan status dari Hasto dari tersangka. Dan kami juga informasikan bahwa menurut kuasa hukum bahwa status tersangka dari Hasto ini dinilai tidak relevan, tidak adil, dan tidak berlandaskan hukum. Ya, Vini. Baik, Agnes, kira-kira apa saja poin-poin yang disampaikan pada persidangan hari ini? Ya, sebelumnya kami informasikan bahwa saat ini persidangan masih berlangsung, dan tadi terakhir kami mengikuti sidang bahwa tim dari kuasa hukum Hasto masih menyampaikan permohonannya, dan adapun beberapa hal yang disampaikan adalah Roni dan tim menyinggung bagaimana penyelidikan dari KPK dimulai tanpa adanya penurunan surat perintah terlebih dahulu, sehingga dia meyakini bahwa proses penyelidikan, prosedur, dan hingga penetapan Hasto sebagai tersangka terdapat cacat hukum dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang berlangsung, sehingga ia meminta untuk digugurkan status dari tersangka Hasto. Kemudian pada persidangan, Roni juga menyinggung bagaimana status tersangka dari Hasto ini sepertinya dipaksakan dikarenakan, dan juga menilai bagaimana sikap politik Hasto yang sangat tegas pada saat itu, di mana ia menentang penyalahgunaan wewenang Jokowi yang pada saat itu masih menjadi presiden. Dan juga Roni juga menyindir bagaimana penetapan Hasto yang dilakukan pada saat Natal tempo lalu sempat membuat tidak hanya Hasto dan keluarganya, namun situasi politik menjadi cukup geger dan tidak kondusif, sehingga ia juga sempat menyinggung poin-poin terkait hal itu. Dan juga ia menyinggung juga dan menegaskan bahwa sebetulnya kasus dari suap ini telah selesai dan tidak ada bukti yang mengarahkan bahwa Hasto adalah tersangka. Dan ia juga menyinggung bagaimana KPK tidak bisa menyebutkan dua bukti yang menyebabkan Hasto menjadi tersangka. Ya. Baik, terima kasih atas laporan Anda, reporter Berita 1 Agnes Valentina serta juru kamera Hidayat Syarif. Selamat kembali bertugas.